Majapahit, ingatan kolektif yang hampir hilang. Bayangkan sebuah kerajaan yang begitu luas, begitu berpengaruh, namun perlahan memudar bukan karena perang besar, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih manusiawi, lupa. Dan pertanyaan yang menghantui adalah, mengapa kita bisa melupakan kejayaan sebesar itu? Hari ini, kita membuka kembali kotak memori yang pernah menghidupi ratusan tahun sejarah. Majapahit bukan hanya sebagai kerajaan, tetapi sebagai cermin evolusi manusia tentang kekuasaan, keberlangsungan, dan kegagalan memahami waktu. Majapahit sering digambarkan sebagai kerajaan yang megah, penuh kemewahan, penuh kemenangan. Tetapi di balik semua itu ada satu hal yang jarang kita bicarakan. Kerajaan ini bertahan bukan hanya karena pedang, kapal, atau strategi, tapi karena satu kemampuan manusiawi yang menentukan peradaban manapun, kemampuan beradaptasi. Ketika Hayam Wuruk naik tahta, ia mewarisi wilayah yang belum stabil sepenuhnya. Nusantara masih berupa jaringan pulau yang berbeda-beda bahasa, kepercayaan, dan kepentingan. Namun ada satu hal unik. Majapahit tidak memaksa semua orang menjadi sama. Sebaliknya, mereka menciptakan pola baru, persatuan dalam keragaman, jauh sebelum istilah itu lahir. Konsep ini bukan sekadar politik. Ini adalah naluri evolusi. Spesies yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang paling mampu berkompromi. Dan Majapahit melakukan itu dengan cara yang luar biasa. Mereka mengizinkan daerah taklukan tetap mempertahankan adat, simbol, bahkan penguasa lokalnya, selama mereka mengakui pusat kekuasaan. Ini membuat Majapahit berkembang bukan dengan memaksa, tetapi dengan mempersuasi. Seperti organisme hidup, kerajaan ini tumbuh karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang kompleks. Lalu datanglah sosok yang sering disamakan dengan otak kiri Majapahit, Gajah Mada. Tokoh yang sering digambarkan perkasa, ambisius, nyaris tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi di balik sumpah palapa, ada emosi manusiawi yang jarang dibicarakan, ketakutan akan kehancuran. Majapahit saat itu berada di tengah ancaman eksternal dan perebutan internal. Sumpah palapa bukan sekadar janji ekspansi. Itu adalah upaya untuk memastikan kerajaan tidak runtuh sebelum matang. Dalam banyak sisi, Gajah Mada bukan pahlawan yang sempurna. Ia lebih mirip manusia seperti kita, di hadapan tekanan besar. Ia mengambil keputusan yang kadang ekstrim. Dan itulah yang membuat sejarahnya terasa dekat. Kita sering memikirkan masa depan sambil membawa ketakutan masa lalu. Kejayaan Majapahit tidak hanya lahir dari perang, tetapi dari budaya berlayar yang diturunkan secara evolusioner oleh leluhur Nusantara selama ribuan tahun. Manusia Austronesia sejak awal telah beradaptasi dengan laut. Menggunakan bintang sebagai kompas, angin sebagai peta, dan intuisi sebagai mentor. Majapahit mewarisi ini. Mereka membangun jaringan perdagangan, pertukaran pengetahuan, dan diplomasi yang membentang sampai Champa, India, bahkan Tiongkok. Mereka memahami sesuatu yang jarang dipahami kerajaan lain, bahwa laut bukan batas, tapi jembatan. Seolah-olah manusia pada masa itu memiliki hubungan spiritual dengan alam yang kini sudah mulai hilang dalam diri kita. Namun semua kisah kejayaan memiliki akhir. Dan akhir Majapahit jarang kita lihat sebagai pelajaran psikologis. Kerajaan ini mulai runtuh bukan karena serangan besar, tetapi karena retakan kecil yang diabaikan, konflik keluarga, perebutan tahta, ketidakstabilan internal, faktor-faktor yang sangat manusia. Karena sejatinya, peradaban tidak runtuh lewat satu kejadian dramatis, tetapi lewat serangkaian keputusan kecil yang tidak pernah benar-benar dibereskan. Ketika Hayam Wuruk wafat,
Struktur yang didirikan bertumpu pada figur, bukan sistem. Dan seperti organisme yang kehilangan organ vital, Majapahit perlahan kehilangan arah. Yang menarik bukanlah bagaimana Majapahit runtuh, melainkan bagaimana ia bertahan begitu lama. Peradaban ini memberi kita satu pelajaran penting, bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Sejarah adalah cermin evolusi manusia, tentang bagaimana kita menciptakan tatanan, mempertahankan kelompok, dan akhirnya menghadapi perubahan. Dan ketika kita melihat Majapahit, kita sebenarnya tidak sedang melihat kerajaan kuno. Kita sedang melihat diri kita sendiri. Siklus ambisi, siklus ketakutan, siklus kejayaan dan kejatuhan. Semuanya adalah pola perilaku yang terus berulang dalam diri manusia dari masa ke masa. Majapahit mungkin telah runtuh, tetapi ingatan kolektifnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tersimpan dalam bahasa yang kita gunakan, dalam cerita rakyat, dalam jejak arsitektur, dan dalam cara kita memandang identitas Nusantara. Dan mungkin, yang paling penting, Majapahit mengingatkan kita bahwa kebesaran bukan hanya soal seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa banyak yang mampu kita tinggalkan. Inilah warisan sebenarnya, bukan istana, bukan pasukan, bukan wilayah. Melainkan pemahaman bahwa manusia dapat bertahan bukan dengan menguasai, tetapi dengan menghubungkan, seperti laut yang dulu menyatukan Nusantara. Warisan Majapahit mengalir di antara kita sebagai pengingat bahwa identitas bukan sesuatu yang harus diperjuangkan, melainkan sesuatu yang harus terus dipupuk bersama. Dan mungkin, di masa depan, jika kita ingin membangun sesuatu yang bertahan ratusan tahun seperti mereka, kita harus belajar bukan dari kejayaan Majapahit, tetapi dari kemanusiaan yang membentuknya. Itulah cerita kita hari ini. Bukan hanya tentang kerajaan besar, tetapi tentang bagaimana manusia membangun, mempertahankan, dan terkadang kehilangan peradaban mereka sendiri. Majapahit hanyalah contoh, cerminan kecil dari perjalanan panjang manusia. Dan perjalanan itu masih berlangsung.